perikanan, ikan laut, tongkol, teri, tuna, bandeng, kakalang, tenggiri, senden, dan lain sebagainya. Ikan air tawar, ikan mas, nila, gurami, jair, gabus, lele, bawal, belut. Rumput laut, mutiara, kerang, udang, cumi-cumi, atau kepiting. Peluang kerja bidang perikanan mulai dari nelayan, peternak ikan, budidaya hasil laut, budidaya pakan alami, industri budidaya kepiting, industri kecil galangan kapal perikanan, usaha pembenihan ikan, usaha transportasi ikan, usaha pembuatan alat penangkapan ikan, usaha pembesaran ikan di kolam dengan berbagai teknik dan tipe kolam, usaha pembesaran ikan di keramba, jaring apung, dan usaha pengolahan ikan UMKM. Referensi yang kami dapat mulai dari situs perikanan BPS Kota Probolinggo, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta studi pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo. Mungkin ada kelompok lain yang ingin ditanyakan? Oke, yang diangkat oleh kelompok di sini adalah di sini kan temanya adalah usaha pemerataan pembangunan di Kota Probolinggo. Mereka mengambil tema pembangunan di sektor perikanan. Sudah ada beberapa data yang disampaikan. Kemudian jika ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangan. Oke, dari kelompok 7. Dari kelompok 7, silahkan disampaikan pertanyaannya. Apa dampak yang diberikan dari sektor perikanan tersebut? Dampak terhadap apa ini? Bebas. Siapa yang mau jawab? Baik, untuk dampak positifnya yaitu banyaknya peluang pekerjaan bagi masyarakat Probolinggo sesuai dengan sektor pembagiannya. Lalu untuk dampak negatifnya bisa saja hasil kelautan dapat habis bila tidak dilakukan pemberdayaan serta budidaya kelanjutan. Jadi harus dilakukan pemberdayaan serta budidaya kelanjutan supaya hasil lautnya itu tetap terjaga. Bagaimana jawabannya? Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Mau bertanya? Oke, silakan berdiri, namanya dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 2. Apakah bagian di kelautan di sektor perikanan di Probolinggo sudah merata? Lagi-lagi tanya. Apakah bagian di kelautan di sektor perikanan di Probolinggo sudah merata? Oke, bagus. Pertanyaannya berkaitan dengan pemerataan pembangunan sesuai temanya. Nah, menurut kelompok kalian, apakah sudah merata atau belum? Menurut kelompok kami, ia sudah merata. Untuk Probolinggo sendiri di sektor perikanan dan kelautannya sudah cukup merata, mulai dari pelabuhan baru dan pelabuhan lama. Di pemerataan pekerjaan pun sudah merata, mulai dari hasil kelautan yang dihasilkan dan peluang kerja bagi masyarakat di Kota Probolinggo sebagai nelayan, peternakan ikan, dan lain-lain. Dan untuk bagian pariwisata di Pantai Kruanta juga cukup merata karena adanya budidaya mangrove. Karena budidaya mangrove yang selalu dikembangkan oleh masyarakat Probolinggo ini dapat menarik perhatian wisatawan. Oke, bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Ada pertanyaan yang lain? Wah, ada dari sebelah situ. Namanya dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Yati Alika dari kelompok 1. Apakah terdapat penangkapan ikan secara liar dan menghambat persebaran ikan di Kota Probolinggo? Nah, dari data yang sudah kalian gali, kira-kira ada nggak fenomena tangkap liar di Kota Probolinggo ini? Tangkap ikan? Mungkin pernah. Ada, ya, ada. Sampaikan. Ada, kayak misalnya masyarakat Probolinggo itu ada yang mengambil hasil kelautan tanpa ada seizinnya dari sektor kelautannya. Jadi dia tuh mengambilnya secara diam-diam dan juga kegiatan ini dapat merusak ekosistem laut dan juga dapat menghambat perkembangan sektor perikanan. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya 3 pertanyaan saja karena masih ada kelompok lain yang mau bertanya. Nah, sekarang Bu Suci pengen tanya ke audiens. Bu Suci pengen tanya ke audiens dulu. Dari presentasi kelompok yang ada di depan, ada yang bisa menyimpulkan nggak yang mereka sampaikan itu tentang apa? Kemudian kelebihan dan kekurangan dari presentasinya apa? Nah, nggak yang mau menyimpulkan? Silahkan.
Ya kan kalian sudah menyimak tuh ya? Sudah menyimak kan? Sudah menilai atau belum? Sudah. Ada yang mau disimpulkan? Siapa? Sinatria? Siapa? Ada, saya silakan. Mungkin kesimpulan dari kelompok 6 adalah menjelaskan ragam hasil dan peluang kerja sektor perikanan, penangkapan ikan yang ada di Probolinggo, dan hasil tangkap ikan yang didapatkan dari sektor perikanan tersebut. Saran dari kelompok saya kurang menjelaskan perkembangan ikan di Probolinggo. Jadi tiap tahunnya tuh apakah ikan di Probolinggo tuh tetap meningkat apa tetap? Terus kelebihannya sudah cara menyampaikannya sudah bagus. Oke, beri plus dong. Boleh ditutup oleh kelompok 6. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri plusnya. Oke, sesuai urutan tadi, sekarang kelompok yang maju di urutan kedua kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Semangat. Ya kan semangat dong. Semangat Dinda. Karya. Oke, kelihatan yang belakang? Tidak kelihatan. Iya. Oh, sudah? Oke, nanti kita perhatikan ke depan gambar infografisnya. Kalau infografisnya ada yang kurang sesuai, silakan nanti diberikan kesimpulan dan komentarnya ya. Ya, Bu. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang usaha pemerataan pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Dania Catur Firdiana Dawardoyo, nomor absen 3 dari kelas 12 IPS 1. Saya Firdausi Insul Ramadhani, absen 9 dari kelas 12 IPS 1. Saya Dian Lubis, absen 22 dari IPS 1. Saya Rafi Ibrahim, absen 11 dari Indonesia. Saya akan kita mendapatkan nomor absen 29 dan Kok lemes semua? Ayo ya, semangat. Ya, silakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jumlah sekolah per jenjangnya. Yang pertama, sekolah dasar atau SD ada sebanyak 86 sekolah. Yang kedua, sekolah menengah pertama atau SMP ada sebanyak 29 sekolah. Yang ketiga, sekolah menengah atas atau SMA ada sebanyak 20 sekolah. Sedangkan sekolah menengah kejuruan atau SMK ada sebanyak 18 sekolah. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan universitas di Probolinggo. Yang pertama ada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga ini merupakan perguruan tinggi yang fokus pada bidang administrasi. Lokasinya ada di Jalan Slamet Riyadi, Geladak Serang, Kandigaran, Probolinggo. Termasuk salah satu sekolah vokasi berkualitas bagus di daerah Probolinggo. Kampus ini menyediakan administrasi negara program S1 dan administrasi niaga untuk sarjana S2. Kemudian yang kedua ada Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo. Sekolah ini merupakan perguruan tinggi swasta dan lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta Probolinggo. Berdiri sejak tahun 1986. Saat ini kampus tersebut memiliki akreditasi C. Yang ketiga, fasilitas dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu gedung sekolah,
ruang kelas, ruang guru, ruang kepemimpinan, ruang tempat ibadah, ruang UKS, dan kamar mandi. Yang ketiga, yang keempat, perbedaan lingkungan pendidikan desa kota. Pada umumnya lingkungan pendidikan kota dan desa sangat berbeda. Ditinjau dari lingkungan yang dimaksud adalah infrastruktur, kondisi alam, kurikulum, tenaga pengajar, dan fasilitas lainnya. Yang kelima, ketimpaan pendidikan. Salah satu faktor terjadinya ketimpaan pendidikan di Kota Probolinggo adalah adanya pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran virus ini, pemerintah mengambil keputusan untuk menghentikan sementara kegiatan pembelajaran di sekolah sejak pertengahan Maret 2020. Dalam pelaksananya, kegiatan pembelajaran daring memerlukan penunjang yaitu teknologi digital serta jaringan internet yang stabil. Dari kelompok kami mungkin ada pertanyaan. Oke, sebentar. Oke, tentang usaha pemerataan pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo tadi sudah dipaparkan datanya ya, tentang usaha pemerataan pembangunan mulai dari jenjang SD, SMP sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, dari pemaparan kelompok ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan, silakan. Ada nggak yang mau ditanyakan tentang usaha pemerataan? Oke, dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Lima Bintika dari kelompok 1. Ya. Bagaimana dengan pendidikan di Probolinggo? Apakah sudah merata atau masih belum, terutama di desa pelosok? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, karena di sini kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Nah, di sini kan tadi juga dijelaskan ada jumlah sekolah, kemudian perguruan tinggi, kita belum sampai menyoroti yang ada di pelosok desa atau di pinggiran Kota Probolinggo seperti itu. Menurut kalian kondisinya bagaimana dan apakah itu masih termasuk kota? Nah, kita kan fokusnya kan di kota ya. Oke, wilayahnya bagaimana? Silakan disampaikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menjawab. Menurut kelompok kami, pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo, jika ditinjau dari wilayahnya itu sudah merata. Akan tetapi masih terpusat di Kecamatan Kanigara dan Mayanan. Kan banyak tuh sekolah-sekolah yang lebih terpusat di Kanigara dan Mayanan. Nah, sedangkan untuk pertanyaan kedua, gimana sih di desa pelosok? Untuk pertanyaan kedua, jika dibandingkan pendidikan antara desa dan kota, pembangunan desa sudah merata. Akan tetapi untuk kualitas pendidikan masih lebih berkualitas di kota dan SDM-nya lebih maju di pendidikan yang ada di kota. Seperti itu. Oke, gitu ya. Beri plus dong. Oke, baru satu pertanyaan. Bu Suci masih punya kesempatan untuk kalian 2 pertanyaan lagi. Kalau tidak mau bertanya, kalian boleh menanggapi yang sudah disampaikan atau memberikan saran dan masukan untuk kelompok. Silakan. Mau memberikan saran? Mau memberikan saran dari kelompok 7 ya? Silakan. Mungkin sarannya dari kelompok 3 adalah menyampaikan infografisnya kurang semangat. Iya. Materinya udah bagus kok, udah itu semua. Cuma cara menyampaikannya kurang semangat. Terima kasih sudah. Oke, diterima ya sarannya ya. Oke, sarannya tadi ya. Sebenarnya saran ini tidak hanya untuk kelompok yang presentasi sekarang, tetapi untuk kelompok yang belum presentasi semuanya harus ditambahkan. Masih pagi kan ya? Ya. Oke. Belum makan. Ya, setelah istirahat kalian boleh makan nanti ke kantin. Oke, sudah ada 2 yang bertanya dan menanggapi. Ada 1 lagi, silakan. Oke. Dari namanya dan dari kelompok berapa? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Joy Bintari dari kelompok 1. Bagaimana cara meningkatkan pendidikan di era saat ini? Bagaimana cara meningkatkan pendidikan di era saat ini? Gimana nih? Ini diandaikan kalian nih sebagai pemerintah pengen meningkatkan pendidikan, pemerataannya bagaimana, pendidikannya itu seharusnya bagaimana, mungkin bisa disampaikan oleh kelompok. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami menjawab. Cara meningkatkan pendidikan di era saat ini adalah melakukan penyesuaian pendidikan di sekolah-sekolah
dari masa transisi COVID-19 melalui prosedur-prosedur tiap sekolah yang jelas berbeda di tiap sekolah tersebut. Oke, berarti karena juga dibahas ya tadi oleh kelompok bahwa COVID-19 itu juga berpengaruh terhadap proses pendidikan. Nah, kemudian ditanyakan usahanya gimana? Benar sekali, kita itu harus menyesuaikan